Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang berada di rumah. Kembali kita bertemu dalam acara kita di Amazing Ministry, cakap-cakap tentang Tuhan. Jadi hari ini saya membawakan firman Tuhan. Mudah-mudahan kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Tema yang saya ambil pada hari ini adalah The Art of War. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih di rumah sudah pernah mendengar istilah ini, atau mungkin juga ada yang belum pernah mendengar istilah ini. Jadi istilah ini adalah suatu istilah yang pernah dikemukakan atau disampaikan, dan ini adalah cara berperang pada zaman Tiongkok kuno, yang mana ada seorang panglima perangnya pada saat itu bernama Sun Tzu, yang hidup kira-kira abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Jadi kalau kita paralelkan ke Alkitab, Sun Tzu ini hidup kira-kira di masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Nah, jadi disitulah kira-kira tahun hidupnya atau zaman hidupnya panglima perang Tiongkok ini yang bernama Sun Tzu. Nah, jadi Sun Tzu ini sangat terkenal sampai sekarang, dan dia banyak memenangkan peperangan-peperangan pada zaman itu. Nah, inilah salah satu konsep perang dari Sun Tzu ini. Jadi waktu kita berperang, kata Sun Tzu ini, kita harus mengenali diri kita dulu dan kenali musuh kita. Artinya kita tahu kekuatan kita dan kita juga tahu kekuatan musuh. Jangan maju berperang tanpa mengetahui kekuatan kita, dan apalagi sampai tidak mengetahui kekuatan musuh sebesar apa. Jika itu kita lakukan, maka sudah pasti kita akan mengalami kekalahan. Nah, saya pertama kali mendengar kata-kata ini, The Art of War ini, kenali dirimu dan kenali musuhmu ini, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Itu kira-kira waktu saya tamat SMA. Jadi saya berencana untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri. Nah, saya mengikuti bimbingan tes pada saat itu. Nah, waktu saya masuk bimbingan tes itu, guru-guru situ atau tentor pada saat itu di situ banyak mengatakan atau mengungkapkan istilah ini, kenali dirimu, kenali musuhmu. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh pengajar-pengajar pada saat itu. Artinya kita disuruh mengenali kekuatan kita dan mengenali kekuatan dari pesaing kita untuk memasuki atau berlaga di UMPTN itu. Karena pada saat itu UMPTN itu persaingannya sangat ketat. Mungkin sampai saat ini juga ketat. Sekarang sudah berganti nama. Saya tidak tahu lagi apa sekarang nama istilahnya. Nah, itu sangat ketat. Nah, jadi kita harus berada pada posisi yang tepat di mana persaingan kita itu supaya kita bisa berhasil untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mengapa saya ambil tema ini? Nah, ini berhubungan dengan kita, khususnya anak-anak Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan ini adalah juga dalam keadaan berperang pada saat ini. Tentunya bukan berperang seperti yang kita bayangkan menggunakan senjata-senjata yang mematikan musuh secara daging. Nah, peperangan kita adalah peperangan rohani. Siapakah musuh kita? Nah, kita semua sudah pasti tahu. Anak-anak Tuhan semua pasti tahu musuh kita itu si jahat atau si iblis. Nah, kalau kita buka Efesus 6 ayat 12. Nah, ini semua pasti kita sudah tahu ini ayatnya ini. Saya bacakan saja. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di dunia ini. Efesus 6 ayat 12. Jadi musuh kita itu kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan penghulu-penghulu udara. Tentunya ini yang dimasukkan pasti si jahat atau si iblis. Apakah tujuan musuh kita ini? Nah, tujuan musuh kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah tentunya juga mengalahkan kita dalam peperangan ini. Mengalahkan kita itu dalam bidang apa? Apa yang mau dikalahkan kita? Kalau kita, apa yang mau dikalahkan dari diri kita ini? Kalau kita lihat tujuan musuh kita, itu bisa kita buka dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Kalau kita buka 2 Korintus 11 ayat 3, di situ dikatakan firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Apa yang disesatkan? Yang disesatkan adalah pikiran kita. Nah, itu yang terdapat dalam ayat ini. Sama seperti waktu ular itu memperdaya Hawa. Itulah tujuan dari musuh kita atau si jahat ini. Yang mau dikalahkan atau yang mau disesatkan adalah pikiran kita. Tentunya kita sudah tahu, inilah the real enemy kita atau the real musuh kita, anak-anak Tuhan. Karena musuh kita bukan, atau peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita sudah tahu bahwa musuh kita ini adalah si jahat, tentunya berdasarkan teori atau the art of war ini, dikatakan bahwa kenali musuhmu itu. Itu yang pertama, kenali musuhmu, maksudnya kekuatan musuh itu harus kita kenali. Apakah kita ini sudah mengenali kekuatan si jahat atau si iblis? Apakah kita sudah mengetahui bagaimanakah sebenarnya kekuatan si jahat ini? Nah, inilah yang harus kita ketahui dulu. Jangan pernah remeh terhadap lawan atau musuh. Pelatih-pelatih olahraga itu selalu mengingatkan kepada timnya, jangan pernah remeh terhadap lawan atau terhadap lawan tanding kita. Ketika kita remeh terhadap lawan tanding kita atau musuh kita, nah itu adalah awal dari kekalahan kita. Bagaimanakah sebenarnya kekuatan iblis ini? Mari kita buka dulu Alkitab kita. Ini semua, ini saya rasa tidak perlu dibuka pun kita sudah tahu. Kalau kita buka Kejadian 1 ayat 1, di situ tertulis bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat ini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, ini sepertinya tidak ada relevansinya dengan kekuatan iblis. Ini akan berbeda kalau kita baca ayat ini di dalam bahasa Ibraninya. Nah, mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih belum pernah membaca dalam bahasa Ibrani atau kitab Ibrani dari ayat ini. Nah, dalam ayat ini, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Beresit bara Elohim et hasimayim peet haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit pada mulanya, bara itu adalah kata kerjanya menciptakan. Elohim itu adalah Allah. Apa yang istimewa dari kata kerja bara ini? Nah, bara ini ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dikatakan menciptakan. Sepertinya tidak ada istimewa dalam kata menciptakan di dalam bahasa Indonesia, tapi tidak begitu di dalam bahasa Ibrani. Kata bara dalam bahasa Ibrani itu subjeknya hanya Tuhan, hanya Elohim yang bisa memakai kata kerja bara. Jadi tidak bisa subjeknya yang lain, tidak bisa subjeknya iblis, tidak bisa subjeknya manusia, hewan, tidak bisa. Hanya Tuhan tunggal.
yang bisa menggunakan kata kerja bara ini. Tapi waktu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan menjadi menciptakan. Nah, ini bisa subjeknya siapa saja. Manusia pun bisa menjadi subjeknya. Sebagai contoh, manusia menciptakan mesin. Nah, bisa. Jadi tidak ada spesial kata ini sewaktu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah created. Nah, manusia juga bisa menggunakan kata kerja ini. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, hanya Tuhan yang bisa menggunakan kata kerja ini. Artinya apa? Artinya iblis atau musuh kita ini bisa menggunakan kata kerja yang lain selain bara. Apakah iblis bisa menggunakan kata kerja memberkati? Bisa. Artinya iblis bisa memberkati. Iblis memberkati bisa. Apakah iblis bisa menyembuhkan? Bisa. Kecuali bara ini menciptakan. Jadi bara ini kalau dalam bahasa Ibrani ini menciptakan itu sebenarnya itu adalah membuat dari nothing menjadi something gitu. Tidak apa-apa menjadi ada sesuatu gitu. Itulah kira-kira dalam bahasa Ibrani. Berbeda dengan kalau manusia menciptakan. Kalau manusia menciptakan itu dari something to another something. Dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain gitu. Kira-kira seperti ini. Manusia menciptakan mesin. Manusia membentuk besi-besi itu menjadi mesin. Jadi ada sumbernya atau awalnya itu besi. Manusia menciptakan dari besi itu menjadi mesin. Kalau Tuhan dalam kata bara ini, dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah kira-kira perbedaannya. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa iblis pun bisa melakukan sesuatu kecuali mencipta. Nah, itu adalah salah satu kekuatan iblis. Dia bisa melakukan sesuatu kecuali dia bisa melakukan apapun kecuali mencipta. Nah, itulah sebabnya dalam 2 Korintus 11 ayat 14 di situ dikatakan adalah 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena iblis dapat melakukan hal-hal kecuali bara itu tadi, menciptakan itu tadi. Nah, itu adalah kekuatan iblis. Yang pertama yang harus kita ketahui. Iblis melakukan mujizat-mujizat, bisa. Kalau kita baca di kitab Keluaran, sewaktu Tuhan mengutus Musa dan Harun ke hadapan Firaun, Harun itu melemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi ahli-ahli tenung dari Firaun itu juga bisa membuat tongkat menjadi ular. Sama, cuman bedanya tongkatnya dimakan oleh tongkatnya si Harun. Atau ular yang keluar dari tongkat Harun itu, yang menjadi ular dari tongkat Harun itu memakan ular penenung-penenung itu. Nah, sama. Nah, itu adalah kekuatan iblis yang harus kita ketahui. Yang kedua, kekuatan iblis ini yang harus kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Iblis ini adalah makhluk yang immortal. Makhluk yang tidak mati. Dan dia telah ada sewaktu manusia pertama diciptakan, dan iblis itu telah ada. Dan dia terus hidup hingga sampai sekarang ini.
Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya pengetahuan iblis ini, dan dia telah mempelajari manusia itu mulai penciptaan manusia pertama sampai sekarang. Kita bisa bandingkan kepada diri kita atau manusia sekarang. Kita itu belajar mulai dari umur 6 tahun, dan biasanya di umur 40 tahun orang itu bisa mencapai pendidikan tertinggi yang dinamakan doktor S3 dengan rentang waktu hanya mungkin sekitar 30 tahun atau 40 tahun. Orang sudah bisa mencapai doktor, dan itu adalah tingkatan tertinggi pendidikan di dunia ini sekarang, S3. Dan iblis itu telah belajar atau mempelajari kita ribuan tahun. Aku tidak tahu gelar apa yang dapat diberikan kepada iblis ini. Dengan begitu lamanya dia belajar mengenai manusia. Gelar apa yang bisa kita berikan kepada iblis? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita hanya tamatan SMA atau SMP saja, ketika kita berdebat dengan seseorang yang sudah pendidikannya strata 3, doktor, dan yang kita perdebatkan itu adalah bidang yang dipelajari si doktor ini, kita itu tidak akan bisa melawan dia untuk berdebat. Kalau pendidikan kita itu hanya setara SD atau SMP, SD atau SMA saja, kita pasti kalah berdebat dengan dia. Apalagi yang kita perdebatkan itu adalah memang betul-betul yang dia pelajari. Nah, itu bisa kita bayangkan kalau kita berdebat dengan iblis atau dengan setan atau roh-roh jahat atau penguasa-penguasa yang dikatakan dalam Alkitab itu. Karena kita pun tidak tahu gelar apa yang bisa kita berikan kepada si jahat ini atau si iblis ini dengan begitu lamanya dia mempelajari kita. Itu adalah kekuatan iblis, kekuatan musuh kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hebatnya iblis ini jika berlawanan dengan kita. Nah, itu adalah kekuatan musuh. Yang berikutnya adalah bagaimana kekuatan kita sebagai manusia. Tadi kan harus kita kenali kekuatan kita dan kita kenali kekuatan musuh kita. Kekuatan musuh kita sudah tahu, si iblis, dan kekuatannya kita sudah tahu. Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, itu adalah kekuatan iblis. Dan kekuatan kita ini apa? Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, "Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi Yesus itu mengibaratkan kita atau memanggil kita itu domba-dombanya, dan itulah kita, domba-domba Tuhan. Jadi Alkitab pun tidak asal ambil comot aja dengan perkataan domba ini. Pada zaman itu tentu banyak peliharaan-peliharaan yang ada di Israel. Mengapa dia tidak mengambil kambing atau lembu, tapi dia mengambil domba? Nah, itu disematkan kepada kita. Kita domba. Apakah domba itu? Domba itu adalah binatang ternak yang ada pada zaman itu, dan itu adalah binatang ternak yang paling lemah di antara ternak-ternak yang lain. Domba tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melawan musuhnya, karena dia tidak diperlengkapi dengan senjata. Ketika domba ini mendapat serangan dari
serigala, dipastikan domba ini pasti menjadi mangsa serigala. Karena dia tidak mempunyai pertahanan apa-apa, lari pun dia tidak bisa kencang. Serigala pasti dapat menangkapnya. Itu adalah kekuatan kita. Nothing, kira-kira kekuatan kita digambarkan oleh Alkitab atau Tuhan. Jadi Pak, kalau berhadapan dengan iblis sudah pasti kalah kita. Ya, secara logika kita pasti kalah. Secara logika. Kalau ibarat main sepak bola itu, iblis itu Manchester United, kita itu PSMS Medan, gitulah kira-kira. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, berapa gol yang bisa diciptakan Manchester United kalau melawan PSMS Medan. Itulah secara logika. Artinya kita tidak bisa menang, Pak. Oh, tunggu dulu. Waktu Goliat melawan Daud yang kecil itu menang melawan Goliat. Kita pun bisa menang. Dari mana kita belajar untuk bisa menang? Ya, tentu dengan manusia yang pernah datang ke dunia ini dan memenangkannya, yaitu Yesus. Dan dia adalah gembala kita. Dan untuk memenangkan pertarungan ini, maka kita harus mengikut Yesus. Beda dong Pak, Yesus itu Tuhan. Ya pasti menang dia melawan iblis, kita kan manusia. Tunggu dulu. Waktu Yesus datang ke dunia, dia itu datang ke dunia dengan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kemanusiaannya itu 100%. Sama seperti kita. Sama seperti manusia. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Manusia 100% waktu Tuhan datang ke dunia ini. Firman itu menjadi manusia 100%. Jadi iblis tahu bahwa firman itu menjadi manusia 100%. Itu makanya iblis datang mencobai Yesus. Kenapa dia datang mencobai Yesus? Karena iblis tahu bahwa Yesus itu manusia 100%. Dan waktu iblis datang mencobai Yesus, iblis itu juga mempunyai harapan dan yakin bahwa Yesus itu akan kalah seperti Adam. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, iblis ini pun mencobai Tuhan Yesus dengan tema yang sama. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab suci, temanya tetap sama waktu mencobai Yesus dengan mencobai Adam dan Hawa. Apa temanya? 3 tema yang diutarakan oleh iblis waktu mencobai Adam. Apa sajakah tema itu? Yang pertama itu makanan. Yang kedua itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan yang ketiga itu menaikkan status. Tentu kita semua tahu waktu iblis mencobai Adam dan Hawa.
menyuruh memakan buah itu. Dan engkau tidak akan mati, katanya. Tidak akan apa-apa. Dan yang ketiga, engkau akan seperti Tuhan. Sama temanya waktu mencobai Tuhan Yesus. Karena waktu itu iblis berhasil, dan dia juga berharap berhasil waktu mencobai Tuhan Yesus dengan 3 tema yang sama ini. Waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, apa yang pertama? Makanan, menjadikan batu menjadi roti. Yang kedua apa? Iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian, dan iblis berkata, engkau tidak akan apa-apa. Karena malaikat-malaikat Tuhan akan menangkap engkau. Sama dengan apa, Adam? Tidak akan apa-apa, engkau tidak akan mati. Sama temanya. Yang ketiga apa? Status. Yesus yang lahir dari keluarga tukang kayu diberikan status yang tinggi oleh iblis, yaitu akan menjadi penguasa dunia ini. Dunia ini akan diberikan, katanya iblis. Sama temanya. Kenapa dengan tema yang sama? Karena yang dulu pertama waktu manusia datang kalah, dan Yesus dan iblis juga tahu waktu Yesus datang ke dunia adalah manusia 100%. Maka dia juga mencobai Yesus dengan 3 tema ini. Tapi kita tahu sendiri bahwa Yesus tidak seperti Adam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya mengambil tema ini? Mengapa sih saya menyampaikan tema ini? Ini dari pengalaman pribadi saya. Dalam pelayanan, begitu banyak teman-teman saya yang dulu bergabung dalam pelayanan, dan dalam pelayanan mereka saya lihat banyak yang jatuh ke dalam dosa. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang seharusnya tidak dilakukan anak Tuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, ada juga teman pelayanan kita bukan hanya telah jatuh ke dalam dosa, bahkan yang murtad pun ada. Saya juga dalam mengembalakan gereja kita, ada jemaat-jemaat kita yang tidak datang lagi ke gereja. Dan saya menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang kalah berperang. Mengapa mereka kalah berperang? Karena mereka tidak mengenali diri mereka, dan mereka juga tidak mengenali musuh mereka. Dan akhirnya mereka semua kalah berperang. Dari uraian sebelumnya, tentu kita telah mengetahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa musuh kita itu memang kuat, tetapi bisa dikalahkan. Musuh kita memang kuat, tetapi bisa dikalahkan. Dan Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Apakah atau apa sih yang harus kita perbuat untuk memenangkan peperangan rohani ini? Di sini saya telah merangkum ada 5, tentu banyak. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman rohani yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu nanti di kolom komentar bisa mencantumkan jika ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam memenangkan peperangan rohani. Yang pertama itu adalah Amsal 3:5 ayat 6. Itu harus kita tahu dulu firman Tuhan ini. Amsal 3:5 ayat 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
Dan yang paling penting adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa kita tidak boleh bersandar dengan pengertian kita sendiri? Karena sebelumnya setelah kita uraikan betapa hebatnya iblis ini. Kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, artinya pengetahuan kita sendiri, maka kita itu berhadapan dengan orang yang telah belajar ribuan tahun mengenai manusia, dan kita harus berdebat dengan dia, dan engkau pasti akan kalah jika engkau bersandar dengan pengertianmu sendiri. Banyak filsafat dunia, banyak pengertian dunia yang datangnya bukan dari Tuhan, tetapi datangnya dari si jahat. Dan itu telah menjadi kebenaran. Dan jika engkau bergantung kepada pengertian itu, maka disitulah engkau akan kalah berlawanan atau berperang dengan iblis. Makanya Tuhan berkata, jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua apa? Alkitab mengatakan, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, Efesus 6 ayat 13-8. Menggunakan segala sesuatu perlengkapan Allah. Jangan ada yang tinggal-tinggal untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ayatnya panjang, tidak usah kita bacakan, karena ini ayat yang sering atau sudah mungkin kita baca. Banyak dikatakan di situ. Berdiri tegap, berikatkan pinggang kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, menggunakan perisai iman, dan yang lainnya terus ke bawah. Mengapa Tuhan menyuruh kita menggunakan begitu banyak perlengkapan perang ini? Karena musuh kita itu bukan musuh yang gampang atau murahan untuk dikalahkan. Musuh kita itu musuh yang sangat hebat. Makanya Tuhan menyuruh kita menggunakan seluruh perlengkapan perang untuk melawan si jahat ini. Jangan satu pun ditinggalkan dari perlengkapan ini, karena semua perlengkapan ini memiliki fungsi masing-masing untuk bisa bertahan dan mengalahkan si jahat itu. Yang ketiga apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah seperti lari maraton, bukan lari sprinter 100 meter, tidak. Kita ini hidup kita ini seperti pertandingan lari maraton yang finishnya kita tidak tahu dan belum kita lihat. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan jalan di depan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 7. Di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah mencapai garis akhir, finish.
Jadi kita itu bukan lari sprinter 100 meter. Banyak teman-teman saya lihat menganggap bahwa hidup ini atau pelayanannya seperti lari 100 meter sprinter. Bapak Ibu tahu kan lari 100 meter itu bagaimana? Pelari itu lari sekencang mungkin sampai garis akhir. Banyak seperti itu. Ketika mereka dipanggil Tuhan, apinya itu begitu menyala, berkobar-kobar, begitu semangat melayani Tuhan. Dia lari begitu cepat. Tapi apa yang terjadi? Karena dia menganggap bahwa lari pertandingan iman itu seperti lari sprinter, dan dia kehabisan tenaga dan mungkin kecapean. Akhirnya karena dia lihat finish pun tidak, atau garis finish tidak kelihatan, akhirnya dia mulai melambatkan larinya dan dia berhenti. Ada yang mungkin balik lagi ke start yang awal, ada yang akhirnya menyerah. Nah, itulah yang terjadi. Dan banyak seperti itu. Tidak sampai ke finish. Karena dia belum melihat finish itu di mana. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dia telah mencapai garis finish. Lari maraton. Bagaimana lari maraton itu? Lari maraton itu berlari saja, berlari tetapi terus bergerak, tidak berhenti. Terus saja bergerak. Itu lari maraton. Waktu kita melayani, kita terus melayani. Walaupun kita tidak melihat apa sih sebenarnya hasil dari pelayanan ini, tapi kita terus bergerak, berjalan melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, apalagi ke tempat-tempat yang mungkin tidak seperti di kota. Kadang-kadang kita melihat pelayan ini seperti tidak ada menghasilkan apa-apa, sepertinya begitu-begitu saja, tidak berkembang, tidak sesuai dengan apa yang mungkin yang kita harapkan atau ekspektasikan. Tapi ingat bahwa kita itu seperti lari maraton. Finishnya memang tidak kelihatan, tetapi kita terus bergerak. Dan pergerakan kita itu adalah terus maju. Jangan berhenti, apalagi sempat kita berbalik arah untuk kembali ke tempat yang awal. Dengan melakukan itu, maka iman kita akan terpelihara seperti Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus telah mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itulah yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memenangkan perperangan ini adalah khusus untuk melawan peperangan atau dosa perzinahan. Nah, ini agak berbeda sedikit ketika menghadapi dosa perzinahan. Kalau kita buka di 1 Korintus 6 ayat 18, memang di situ katanya, jauhkanlah dirimu dari perzinahan. Tetapi saya lebih setuju dengan terjemahan dari King James Bible atau King James Version. Nah, kalau kita buka di 1 Korintians
6 ayat 18 ini kalau kita buka di King James, apakah bisa ditayangkan King James? Supaya bisa jelas sedikit, karena memang agak berbeda sedikit untuk khusus dosa perzinahan ini. Karena banyak juga kita anak-anak Tuhan kalah di dalam peperangan ini, khususnya dosa perzinahan. Apakah sudah tampil King James? 1 Korintus 6 ayat 18. Satu Korintus 6 ayat 18, King James Version. Apakah sudah bisa ditampilkan supaya kita ini, karena ini agak berbeda sedikit dalam menghadapi peperangan ini, dan saya sangat setuju dengan terjemahan dari King James ini dibandingkan dengan terjemahan dari LAE. Ya, udah tampil. Nah, di situ ada kata flee, fornication. Kata flee ini kalau kita artikan di dalam bahasa Inggris, ini adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini adalah melarikan diri. Karena situasi yang dihadapi adalah situasi yang berbahaya. Biasanya digunakan ini adalah lari dari medan perang. Jadi digunakan kata flee, karena yang dilihat itu adalah situasi yang membahayakan. Jadi lari. Jadi khusus untuk dosa atau peperangan, untuk menghadapi perzinahan, maka tidak ada kata lain selain lari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, jika Bapak Ibu berhadapan dengan dosa yang sifatnya perzinahan, tidak ada kata lain selain lari. Jangan gunakan ketopong, jangan gunakan perisai, tapi lari. Dua hamba Tuhan di Perjanjian Lama, Yusuf dan Daud, ketika menghadapi peperangan atau dosa ini, Yusuf lari dari istri Potifar. Berbeda dengan Daud. Daud tidak lari. Dia tetap di atas sotoh. Dan apa yang terjadi? Daud melahirkan dosa-dosa yang lain selain perzinahan, yaitu pembunuhan berencana. Karena waktu kita menutupi dosa, maka kita membutuhkan dosa yang lain untuk menutupi dosa pertama. Dan untuk menutupi dosa kedua, kita membutuhkan dosa yang ketiga. Begitulah sifat dosa. Jadi tidak ada kata lain selain lari. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih berhadapan dengan peperangan yang sifatnya perzinahan, jangan kamu gunakan kekuatanmu, perisai iman, jangan gunakan ketopong, jangan gunakan. Lari saja dari keadaan itu. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Dan kita telah diberikan contoh dua orang bagaimana mereka menghadapi dosa ini. Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Mengapa dia jatuh? Karena dia tidak lari. Mengapa Yusuf bisa lepas dari dosa ini? Karena Yusuf lari. Itulah yang harus kita lakukan untuk menghadapi peperangan ini.
Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bisa saya rangkum ini yang kelima adalah berdoa. Ini tentu sudah umum bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Lukas 22 ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata, siapa ia? Ia adalah Yesus, atau Yesus berkata kepada mereka atau kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah kita senantiasa. Luangkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Kata Tuhan Yesus, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itulah yang bisa saya berikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 5 langkah yang dapat kita tempuh, dan tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa masing-masing kita mempunyai pengalaman rohani bagaimana menghadapi peperangan-peperangan rohani kita. Tentunya jika Bapak Ibu mempunyai pengalaman-pengalaman rohani yang alkitabiah tentunya dalam menghadapi peperangan ini, di bawah video ini Bapak Ibu bisa cantumkan komentar-komentar Bapak Ibu untuk bisa kita saling membangun dan menguatkan, dan kita dapat bersama-sama memenangkan pertandingan atau peperangan melawan si jahat atau iblis. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Shalom, sampai ketemu di hari-hari yang akan datang.